Dan hadiah yang keempat niki tentang jenana karma sanyasa yoga. Jadi gabungan beberapa disiplin keilmuan antara pengetahuan, aspek kerja, dan juga pengendalian diri. Ini sangat bagus. Jadi koneksitasnya menggabungkan antara pengetahuan, kemudian kegiatan karma, dan pengendalian diri. Jadi sanyasa yoga. Ini akan sangat menarik sekali. Ya, silakan Pak Mangku, lanjut Pak Mangku. Bapak Ibu sareng sami, seperti biasa mohon izin untuk memandu diskusi pada pagi hari ini. Kita akan saat ini memasuki adiaya yang keempat. Seperti biasa, mari kita bersama-sama mengawali kegiatan ini dengan doa bersama. Semoga kita semua dilimpahkan kerahayuan oleh Sang Hyang Widiwasa, sehingga kita tetap memiliki semangat untuk beraktivitas pada pagi hari ini. Apalagi besok kita ada hari suci Tumpak Lur. Baik, seperti biasa, yang awali dengan mengaturkan pengastung karwidi, Om Swastiastu, Om Tanme Mana Siwa Samkalpamastu. Semoga pikiran yang suci senantiasa melingkupi kehidupan kita. Baik, kita awali kegiatan pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama seperti biasa. Nggih, kawitin. Om Apavitra Pavitra Sarva Vastam Gatu Diva Ya Smare Pundari Kaksa Sabahya Abhyantara Suci Sri Vishnu Sri Vishnu Sri Vishnu. Oke, doa selanjutnya. Om Tat Sat Iti Srimad Bhagavad Gita Upanishatsu Brahma Vidya Yoga Sastri Sri Krishna Arjuna Samwadi. Matur suksema. Bapak Ibu sareng sami, di tengah-tengah kita juga hadir ide pedande istri dari Cimahi. Beliau baru menjadi sulinge ya? Sebulan yang lalu gitu ya. Saya nggak berani lagi jabak-jabak dulu waktu masih melaka, saya biasa kecapak-kecepiki dengan beliau karena dia sekarang sudah sulinge Nuna Sampurna Ratu Pedande. Ya, beliau di awalnya ngayah di Cimahi, sekarang masih di Cimahi. Baik Bapak Ibu sareng sami, kita awali kegiatan pada pagi hari ini. Secara umum saya awali dengan pendahuluan karena kita akan memasuki adiaya yang baru atau bab yang baru, bahwa di bab atau di adiaya yang keempat ini ada beberapa catatan penting yang nanti kita akan temui. Yang pertama, Sri Krishna akan mengungkapkan asal muasal adanya adiaya ini. Mengawali dengan perkataan bahwa apa yang beliau wejangkan sesungguhnya sudah pernah diajarkan pada kehidupan-kehidupan yang sebelumnya. Ya. Jadi tidak saja pada saat Mahabharata. Jadi kisah Bhagavad Gita wejangan kebenaran ini sambawami yuge-yuge. Dari sudah diajarkan dari masa ke masa. Itu yang pertama harus kita catat, bahwa ini menunjukkan bahwa kitab suci Weda memang sesuai dengan keyakinan kita bersifat anadi ananta, tanpa awal dan tanpa akhir. Dia akan diajarkan dari masa ke masa, dari generasi ke generasi oleh pribadi-pribadi niluwe, baik melalui kepribadian Tuhan yang turun ke dunia melalui para awatara maupun melalui orang-orang suci yang memang mendedikasikan hidupnya untuk itu. Kemudian Sri Krishna juga menjelaskan untuk menegakkan dharma, ya jalan kebenaran,
yang dia turunkan ke bumi ini dengan kekuatan yoga mayanya, kelahiran dan aktivitasnya adalah ilahi dan tidak dapat dinodai oleh ketidaksempurnaan materi. Ini penting. Begitu juga, begitu manusia mengetahui rahasia ini dan terlibat dalam pengabdian dengan keyakinan yang besar, maka dia akan mencapai Tuhan dan tidak akan lahir kembali ke dunia ini. Itu beberapa teks loka nanti akan ditemukan di adhyaya yang keempat ini. Kemudian Sri Krishna juga kembali menjelaskan tentang hakikat kerja, karma. Ya, dia menjelaskan bahwa ketika pengorbanan itu dipersembahkan dengan tepat, dilakukan dengan pengetahuan yang benar, dan perasaan yang murni, maka sisa-sisanya akan menjadi nektar. Jadi hasilnya akan menjadi nektar, akan menjadi yang membahagiakan tidak saja pribadi, tapi juga keluarga, lingkungan, bangsa, dan negara. Dengan mengambil nektar seperti itu, manusia dibersihkan dari semua kotoran. Jadi ketika kita bisa melakukan pekerjaan kita, karma-karma kita, dengan niat yang murni, dipersembahkan di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, kemudian disadari dengan pengetahuan yang bagus, dengan rule yang baik, ya, dengan SOP yang benar, maka hanya dengan cara itulah kita akan bisa mengarungi kehidupan ini untuk menyeberangkan kita dari lautan samsara. Di sisi yang lain juga Krishna mengatakan bahwa pengetahuan seperti itu harus diperoleh dari melalui sistem, ya, sistem perguruan, ya, disebut dengan guru parampara. Kalau di Bali disebut dengan aguron-guron. Ini nggak bisa kita hindarkan. Kita sebagai manusia tidak akan pernah bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain yang kita anggap memiliki pengetahuan. Kita membutuhkan guidance lain, kita membutuhkan guide, kita membutuhkan pembimbing. Nah, saat ini memang lagi hiruk pikuk, ya, orang berguru berguru kepada si A, si B, kemudian menjadi persoalan dan sebagainya. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak akan pernah berguru kepada siapapun. Paling tidak berguru kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Apalagi dalam Hindu kita mengenal istilah catur guru. Berguru kepada orang tua kita, berguru kepada guru pengajian di sekolah-sekolah resmi, baik formal, informal maupun non formal. Berguru kepada pemerintah, guru wisesa, dan berguru kepada Tuhan atau swadhyaya. Nah, dari itulah, dari 4 guru inilah kemudian pengetahuan itu akan mengalir terus-menerus tanpa henti sepanjang zaman, ya, semasih kehidupan ini ada. Itu kira-kira prolog pengantar titiang tentang adhyaya yang keempat niki. Hadir juga di tengah-tengah kita, ya, senior titiange, beli subawa, ya, swastiastu, beli gede, Dirake, walaupun beliau masih nyetir niki. Beliau juga menyimak niki. Swastiastu beli gede. Salam kecunduk. Mohon izin nanti diberikan kami insight, ya, tentang pembelajaran niki. Siap. Baik, Bapak Ibu sareng sami, teman-teman semua, kita mulai mengawali adhyaya 4 ini dengan dari sloka yang pertama. Kita akan gunakan dengan nada sloka priring, Shruti priring. Sri Bhagawan Waca, Sri Bhagawan Waca. Imam Wiwaswate Yoga. Imam Wiwaswate Yoga. Proktawan aham awyayam. Proktawan awyayam. Wiwaswan manawe praha. Wiwaswan manawe praha. Manur ikswa kawe abrawit. Manur ikswa kawe abrawit. Sri Krishna berkata, ya, saya mengajarkan ilmu abadi tentang yoga ini kepada Dewa Matahari. Nah, ini nanti akan pertanyaan. Ya. Kemudian kepada Wiwaswan, yang kemudian meneruskannya kepada Manu. Dan Manu kemudian meneruskannya kepada Ikswaku. Nah, ini bagaimana kemudian ajaran kebenaran Weda, ya, itu diajarkan berjenjang terus-menerus dari generasi ke generasi. Nah, tentu harus disadari
Ada pertanyaan Arjuna gitu. Bagaimana kok Sri Krishna yang lahir pada masa Mahabharata bisa mengajarkan ilmu ini kepada matahari? Ya, yang keberadaannya jauh sebelum Mahabharata itu muncul. Bahkan mungkin di Ramayana sudah ada matahari, bahkan dari zaman-zaman sebelumnya, dari zaman Kerta. Bahkan kalau kita baca kosmologi Hindu, bahwa ketika ide Sang Yang Widewasa berevolusi pertama kali, beliau menciptakan Purusa Prakrti, kemudian menciptakan matahari dan lain sebagainya, planet-planet yang lainnya. Bagaimana kemudian kok bisa Sri Krishna mengajarkan ini kepada Dewa Matahari? Ini perlu kita diskusikan, dan ini juga yang menjadi pertanyaan pertama dari Arjuna kepada Sri Krishna. Oke, dilanjutkan, Ji. Jadi Sri Krishna memberitahu ke Arjuna bahwa pengetahuan yang diberikan kepadanya, kepada Arjuna pada saat itu, bukanlah hal baru yang diciptakan untuk kenyamanan, memotivasi dia di dalam pertempuran. Jadi apa yang diajarkan oleh Sri Krishna ini sesungguhnya bukan hal yang baru. Pernah diwujangkan juga pada masa Ramayana dengan state yang berbeda. Ya, pada zaman para Saurama pada state yang berbeda. Ya, pada zaman Prahlada, Hiranyakasipu, di zaman yang Narasimha, Watara, dan sebagainya. Bahkan melalui inkarnasi-inkarnasi yang lainnya. Nah, Tuhan, ya ini perlu dipahami, Tuhan dan jiwa individu ini sama-sama abadi. Ya, ini yang sering kemudian kita menyesatkan kita, kemudian ini yang sering kemudian menyebabkan kita tersandung, tersiok-siok, dan kemudian memiliki pemahaman yang agak keliru. Ya. Sehingga ilmu yoga, ilmu ini yang menyatukan jiwa dan Tuhan itu juga abadi. Jadi pengetahuan kita ini sebenarnya abadi, tidak pernah tidak mati. Ya, dia akan mati ketika tidak meneruskannya. Ya, misalnya Bu Nyoman Sutarmo, gitu, saat ini misalnya beliau memiliki ilmu pengetahuan tentang kepariwisataan di Indonesia. Kalau ilmu beliau itu tidak beliau teruskan ke generasi berikutnya, beliau tidak mengcoaching apa yang beliau miliki, maka ilmu itu akan dibawa mati. Ya. Sehingga nanti untuk mengambil ilmunya Bu Giri itu harus melalui melaksanakan tapa brata yoga samadhi untuk mengambil ilmunya Bu Nyoman Sutarmo. Jadi banyak para yogi kita pada masa dulu itu, leluhur-leluhur kita itu meninggal tidak sempat mengcoaching, meneruskan apa yang beliau miliki. Sehingga banyak kemudian kita merasa ilmu itu punah gitu, tidak berbekas. Nah, ini menjadi penting buat kita. Kalau kita memiliki ilmu pengetahuan, jangan pernah pelit. Ya. Mohon itu diregenerasikan kepada generasi-generasi berikutnya agar ilmu itu tidak hilang. Tidak kita bawa mati. Nah, ini yang kemudian dilakukan oleh Tuhan, mengapa beliau menjelma datang ke dunia berkali-kali. Ya, Sambawami Yuge-Yuge untuk mengajarkan kita kembali sesuatu yang pernah hilang. Sesuatu yang sudah pernah kita lupakan. Itu maksudnya. Ya, Pak Wahyu misalnya sekarang ya, dengan pengetahuan yang beliau miliki, ya, jangan pernah pelit Pak Wahyu ya. Ya. Ya, walaupun mungkin Pak Wahyu menerapkan misalnya NPWP, ya, nomor piro wani piro gitu misalnya. Saya nggak beginilah. Ya, tapi paling tidak ilmu itu harus diteruskan, jangan dikip sendiri dan dibawa mati, pelit dengan ilmu. Banyak sekarang ilmu-ilmu leluhur kita yang begitu hebatnya, misalnya maaf ya, yang kaswitan ya, ilmu kewisesaan, kadiatmikan itu hilang. Dan untuk mengambilnya kembali dari alam sunia, kita harus melakukan pertapan-pertapan yang luar biasa. Nah, untuk itu saya mengajak teman-teman yang punya ilmu Majapahit, punya ilmu Mekidung, punya ilmu Wirama, punya ilmu IT, sebarkan agar ilmu itu tidak mati. Kita harus menjadi awatara-awatara kecil dalam kehidupan ini untuk menyambungkan kembali pengetahuan-pengetahuan yang pernah putus itu. Bagaimana leluhur kita hebatnya tentang telepati. Sekarang didesain kembali oleh Telkomsel, XL, ya, Indosat menjadi telekomunikasi, itu dari telepati kan. Bagaimana orang tua kita zaman dulu bisa berkomunikasi jarak jauh. Ya, nirkabel. Udah bisa Maharishi kita. Ya, sekarang teknologinya terbarukan. Jadi konsep teori ilmunya ada dari masa ke masa. Nah, tidak perlu berspekulasi dan merumuskan teori baru tentang itu. Jadi sebenarnya sudah ada. Alam semesta ini sudah
di dalamnya sudah ada semua. Tinggal sekarang kita mau nggak mengakses itu. Nah, apa yang dimuat di dalam Bhagavad Gita sendiri akan terus-menerus memukau orang-orang dengan kebijaksanaan abadi yang tetap relevan untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi apa yang diwejangkan oleh Sri Krishna 5.000 tahun yang lalu di Kurukshetra, sampai saat ini masih relevan kita jadikan sebagai pijakan, sebagai alat, sebagai tool kita untuk berkarma di alam, di zaman Kali Yuga ini, bahkan di zaman modernitas seperti hari ini. Itu maksudnya. Itu sebabnya saya katakan di awal bahwa kitab suci Weda, seluruh kitab suci Weda itu bersifat anadi ananta, tanpa awal tanpa akhir, dia akan selalu ada dari masa ke masa. Nah, Sri Krishna menyatakan di sini bahwa pengetahuan tentang yoga yang dia ungkapkan kepada Arjuna adalah abadi dan diturunkan dari zaman ke zaman secara turun-temurun melalui aguron-guron. Dalam bahasa Sanskerta disebut dengan parampara. Ya, dari generasi ke generasi dengan sistem tertentu, baik formal, informal. Di zaman Weda ada istilah Upanishad, duduk dekat dengan guru, atau melalui universitas di tengah hutan yang disebut dengan Aranyaka. Jadi orang zaman dulu pergi ke pertapaan untuk belajar agama. Sekarang di dunia modern kita pergi ke peseraman-peseraman. Kita pergi ke geria-geria, kita pergi ke banjar, kita pergi ke pura. Ya, dan sekarang misalnya hari ini kita belajar melalui daring, ya, diskusi melalui dunia internet, bahwa pengetahuan itu akan selalu ada, dan kita tidak boleh kemudian antipati terhadap perubahan zaman ini. Zaman dulu orang memang mencari pengetahuan itu pergi ke hutan, bertanya kepada para yogi, para pertapa-pertapa. Sekarang orang bertapanya sudah tidak lagi di hutan, tapi di gedung-gedung tinggi. Bertapanya sekarang di dunia maya, mereka memposting sesuatu di internet, di YouTube, dan lain sebagainya. Kita belajar dari sana. Upanishad kita tidak lagi seperti dulu face to face. Sekarang Upanishad kita melalui daring. Ya, tetapi stage-nya berbeda, tapi konten yang disampaikan tetap sama. Ya. Hanya memberikan pengetahuan yang tak ternilai kepada seseorang tidaklah cukup. Jadi sesungguhnya yang lebih penting tidak hanya sekedar membaca Bhagavad Gita, tidak hanya sekedar membaca Sarasamurcaya, tidak hanya sekedar membaca lontar, tidak hanya sekedar membaca Upanishad, Vedanta, dan lain sebagainya. Ya, tugas kita, ya walaupun mulai diskusi ini tidak hanya sebatas itu sesungguhnya Bapak Ibu sareng sami. Ya, penerima pengetahuan itu harus menghargai. Nah, kita sebagai orang yang bijaksana harus berani menghargai warisan leluhur itu, warisan leluhur yang begitu bernilai, sangat luar biasa. Dan percaya kemuliaan nilainya. Ya, belakangan ini mungkin ada orang a priori terhadap kebenaran susastra ini. Dengan bertanya, Weda itu ilmiah nggak sih? Jangan-jangan itu dogma. Jangan-jangan itu fiksi. Jangan-jangan itu halu gitu misalnya. Banyak sekali argumen-argumen yang berkembang di tengah masyarakat yang harus kita juga pahami bersama-sama. Dan kita sebagai orang-orang yang bijak harus berani mendeklar diri, saya harus menghargai teks itu. Kalau kita nggak menghargai teks itu, teks susastra, kitab suci Weda kita baik Sruti, Smriti, dan Nibanda, maka sampai kapanpun kita membaca susastra, kita tidak akan pernah mendapatkan faedah. Itu maksudnya. Dan kita percaya akan kemuliaan nilainya. Saya pernah mengatakan beberapa kali, bagaimana katanya dengan membaca kitab suci kok kita bisa terhindar dari karma-karma buruk gitu kan. Saya mengulang lagi sloka itu. Apa benar bahwa dengan membaca kitab suci Weda kita akan bisa dihindarkan dari dosa? Itu pertanyaan yang sangat mendasar. Saya mengutip lagi sloka yang indah tadi. Ya tai damsi sami dogenir basmasat kurute Arjuna. Jenana agni sarwa karmani basmasat kurute tata. Jadi laksana api yang membakar kayu bakar sampai habis menjadi abu wahai Arjuna. Demikian juga pengetahuan suci Weda itu akan membakar sampai habis reaksi-reaksi karma kita. Dengan logika bahwa ketika kita membaca kitab suci Weda dengan penuh keyakinan, percaya akan nilai-nilainya, maka di saat yang sama
lidah kita, mulut kita tidak sempat lagi membicarakan keburukan, kejelekan, kelemahan orang lain. Di saat yang sama, pikiran kita akan diarahkan kepada hal yang baik, yang benar. Itu logika-logika yang dibangun oleh peradaban Weda. Ya, maka kita perlu mempercayai kemuliaan nilainya. Ya, hanya dengan begitu, ya, mereka yang bijaksana akan melakukan upaya. Ya, hanya dengan ini kita akan bisa memiliki kesempatan untuk melakukan upaya yang diperlukan untuk menerapkannya secara praktis di dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Tanpa kepercayaan, tanpa menghargai, kita tidak akan memiliki niat yang baik untuk berbenah. Kita tidak akan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, begitu kita mempercayai kebenaran Weda, kebenaran susastra kita, baik Sruti, Smrti, dan Nibanda dalam lontar-lontar, dalam tattva-tattva, maka kita akan memiliki upaya untuk menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Bahwa apa yang kita baca, jangan kemudian jarkoni. Iso ngujar, tapi enggak, boten iso ngelakoni. Jadi apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita diskusikan, paling tidak sedikit demi sedikit kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi makna dari sloka 1 itu dipesankan seperti itu. Nih, dilanjut, Ji. Sloka yang kedua, pertanyaan kemudian ini ya. Ewam param para prapta. Yes. Ewam para prapta. Imam Raja Rasayo Widu. Imam Raja Rasayo Widu. Sakalini hamahata. Sakalini Yogo nasta parang tapa. Yogo nasta parang tapa. Jadi, wahai penakluk musuh Parantapa, itu jadi ketika Arjuna bertapa di Gunung Indrakila. Karena beliau berhasil melakukan pertapaan itu, kemudian beliau diberi nama Parantapa. Wahai penakluk musuh, raja-raja suci, dengan demikian menerima ilmu yoga ini dalam tradisi yang berkelanjutan atau parampara, jadi aguron-guron. Tapi dengan berlalunya waktu, ya, hilang dari dunia. Jadi dalam perjalanannya, saya katakan di awal tadi, di dalam perjalanan kehidupan ini sering sekali ilmu itu hilang karena di bawah mati nggak sempat diajarkan, tidak sempat diregenerasi. Ya, misalnya seperti itu saya contoh real ya. Saya katakan misalnya Bu Gede Sudira punya ilmu entrepreneur gitu. Ngisap ngurukangkan pianak-pianaknya gitu. Lupa memberikan itu, jadi tidak regenerasi, hilang ilmu entrepreneurnya itu, ilmu dagangnya hilang. Nanti untuk mengambil ilmu dagang ala Bu Gede Sudira, anaknya harus bertapa, beryoga lama, karena sudah dibawa mati itu, jadi melalui pertapan baru bisa diambil. Itu yang menyebabkan kemudian salah satunya kemudian Bu Gede terus ngasihkan keturunannya ingin mengajar, akhirnya Bu Gede reinkarnasi lagi untuk mengajarkan kembali apa yang sudah beliau ajarkan. Awatara inkarnasi Tuhan itu seperti itu. Nah, dalam proses regenerasi atau parampara atau menurunkan untuk menerima pengetahuan yang ilahi itu, siswa atau sisya memahami ilmu kesadaran tentang Tuhan yang diturunkan dari seorang guru atau seorang nabi, ya, atau acarya. Ya, dalam tradisi ini dimulai dari Tuhan sendiri. Jadi Tuhan yang pertama kali menurunkan pengetahuan ini. Ya, di dalam Wayu Purana atau dalam Wisnu Purana atau Srimad Bhagavatam, ya, mandala yang pertama, sukta yang pertama, mantra yang pertama dinyatakan demikian: Tene Brahma Hrida ya adi kawaye muhyanti yat suraya. Tuhan mengungkapkan pengetahuan ini pada awalnya
awal penciptaan dunia ini pertama kali kepada Brahma. Dan tradisi ini berlanjut darinya. Itu sebabnya mengapa Dewa Brahma ini dianggap sebagai pencipta alam semesta dengan saktinya Saraswati. Pengetahuan. Jadi, yang pertama kali ya, pengetahuan ini diajarkan oleh Tuhan ya, kepada Dewa Brahma melalui dan saktinya Dewi Saraswati. Dan ini berlanjut terus-menerus kita warisi sampai sekarang. Itu sebabnya mengapa pada salah satu atribut Dewi Saraswati ada genitri, bahwa pengetahuan itu tidak pernah putus. Dia akan terus berlanjut dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Namun dalam perkembangan waktu tertentu, sering kali pengetahuan itu hilang dari muka bumi itu. Inilah alasan kemudian Tuhan datang ke dunia ini melalui penjelmaan-penjelmaan yang berulang-ulang yang kita sebut dengan awatara, inkarnasi, samsara, dan lain, punarbawa, dan lain sebagainya. Itu menjadi salah satu penyebab kita memiliki keyakinan serada, yaitu serada tentang punarbawa atau kelahiran kembali berulang-ulang dalam rangka untuk melanjutkan atau menyambungkan kembali sesuatu yang pernah putus dalam kehidupan kita. Sri Krishna menyatakan bahwa dia juga mengungkapkan pengetahuan ini kepada Dewa Matahari, Wiwaswan, yang darinya tradisi itu kemudian juga terus berlanjut, itu di sloka yang pertama tadi. Namun sifat dunia material ini sedemikian rupa, sehingga sering perjalanan waktu, pengetahuan itu timbul tenggelam. Kadang ada, kadang tidak. Bahkan hilang. Banyak sekali, kalau jujur saya katakan, banyak ilmu-ilmu yang dulunya ada, kemudian sekarang tidak ada. Dan untuk memiliki kembali memang harus melakukan yoga-yoga yang sangat dalam. Murid yang berpikiran material dan tidak tulus menafsirkan ajaran menurut perspektif mereka yang tidak murni, dalam beberapa generasi kemudian aslinya akan terkontaminasi. Ya, ini tentu fenomena yang belakangan berkembang di tengah masyarakat. Banyak orang menafsirkan dengan berbagai macam dalih, dengan berbagai macam dasar, dengan berbagai macam kepentingan. Ya, semakin kepentingannya adalah untuk ego, maka kemurnian daripada pengetahuan itu akan semakin terkontaminasi. Ya, banyak orang menafsirkan sesuatu hanya untuk kepentingan pribadinya, kepentingan golongannya, kepentingan kelompoknya. Beberapa kisruh horizontal yang belakangan ini mencuat, ya, ada bilang sesat, bidah, dan lain sebagainya, tidak sesuai, dan lain sebagainya, tidak sesuai dengan dreste katanya. Tentu karena penafsiran-penafsiran yang semuanya didasarkan oleh ego-ego sektoral. Jadi semakin kasar dia, semakin besar ego yang dia miliki, maka penafsirannya tentu akan jadi semakin tidak bagus. Ketika itu terjadi, ya, dengan kasih Tuhan itu sendiri, Sang Yang Widi itu sendiri, Tuhan menegakkan kembali tradisi demi keberlangsungan, kemaslahatan umat manusia. Dia dengan dirinya sendiri turun ke dunia atau melalui orang suci yang telah menyadari ketuhanan, mensiapi diri melalui para sulingge, para pedanda, para yogi, para pertapa, ya, dan mengajarkannya kembali melalui aguran-guron. Itu sebabnya di Bali ada istilah mesurya dan mesiwa. Ya, mengapa kita mesurya kepada sulingge itu? Karena kita meyakini bahwa sulingge itu akan bisa memberikan kita pencerahan, memberikan kita penerangan agar kita terbebas dari kegelapan kehidupan. Makanya kita mesurya kepada sulingge, kepada pedanda. Ya, mengapa kita mengatakan oh tiang mesiwa ke sana? Karena kita meyakini bahwa melalui beliau kita akan mendapatkan kesucian. Ya, dosa-dosa kita akan bisa dieliminasi melalui kesucian yang beliau miliki. Makanya ada istilah di Bali mesiwa dan mesurya. Nah, dalam dunia modern kepada siapa kita mesiwa dan mesurya? Kepada beliau yang akan kepada mereka-mereka yang kita yakini akan bisa mengarahkan kita, kehidupan kita menjadi lebih terang, lebih cerah, kita terhindar dari kegelapan. Kita layak dia sebut sebagai surya. Kepada mereka yang bisa menuntun kita agar kita terhindar dari dosa dan kita bisa mendapatkan kesucian dan kita bisa melakukan hidup kita menjadi lebih suci, lebih beradab, itulah kita sebut sebagai siwa. Siwa dalam artian
ya siwa-siwa yang sekala, surya-surya yang sekala. Tapi secara umum konsep siwa dan surya adalah kepada para sulingge, para pedanda, para wiku kita, para romo kita, para pandita kita. Itulah yang selayaknya kita bisa sebut sebagai surya atau sebagai siwa. Ya, Bapak Ibu sareng sami, konsep ini sampai saat ini masih hidup. Ya. Masih hidup, masih kita jaga. Kita perlu datang ke gereja, walaupun saya tahu ya, sebagian dari kita itu takut datang ke gereja. Nanti katanya salah ngomong gitu. Wira gitu misalnya masih ke gereja nggih. Waduh, tiang takut nih, takut salah ngomong. Padahal sulingge sekarang itu sudah tidak seperti sulingge dulu. Sulingge sekarang sudah welcome, sudah terbuka gitu ya. Saya masih ketemu sulingge di Jakarta by phone gitu ya. Nggak sebut, nggak perlu pakai, udah bisa pakai bahasa Indonesia, bahkan bilang Pak Pake gitu, Pak Pedanda gitu ya, tidak perlu jadi ketemu jangan di Jakarta Pak Pedanda gitu, jadi nggak perlu lagi, tapi tetap perlu dengan suasana etika yang menghormati beliau, ya saya kira itu ya. Jadi jangan takut datang ke gereja, jangan takut mendatangi sulingge, karena dari sanalah ilmu pengetahuan suci kita akan mengalir gitu. Maksud tiangnya begitu. Mari kita gunakan bagaimana agar budaya nyastra, ya, candi sastra itu harus terus berlangsung. Jangan sampai berhenti. Ya. Karena ya ada sloka yang mengatakan bahwa hanya dengan perahu pengetahuan maka lautan samsara ini akan bisa kita arungi. Kan benar gitu ya, Dek Wiraya. Ya, kalau nggak salah sloka 26. Ya. Jadi itu ada begitu, jadi walaupun kita berdosa dengan pengetahuan. Lalu bagaimana caranya mendapat pengetahuan itu? Ya seperti tadi, dekati guru-guru, dekati sulingge, dekati jeremangku, dekati pedanda, ya, dekati guru-guru kita, guru-guru pengajian kita, dan dekati Tuhan sebagai guru swadhyaya yang menjadi sumber daripada segala ilmu yang ada di alam semesta ini. Maksud yang demikian. Sloka kedua itu berpesan seperti ini. Oke, kita lanjutkan, Ji. Nah, ini sloka ketiga, Arjuna bertanya. Belum, yang keempat. Ya, sloka yang ketiga. Saewaya mayate adya. Yoga prokta puratana. Yoga Puratana Waktu asimesaka ceti. Waktu ceti Rahasyam hetad utama. Rahasyam hietadutama. Pengetahuan kuno yang sama tentang yoga ini Rahasia tertinggi. Yang mengandung ajaran-ajaran rahasia, ya, hari ini saya ungkapkan kepada Anda, wahai Arjuna, karena Anda adalah teman saya dan juga pemuja saya yang dapat memahami kebijaksanaan transendental ini. Ada kata menarik, teman dan pemuja. Ya, nanti saya akan jelaskan. Kita akan menempatkan Tuhan, ya saya katakan awatara dalam hal ini ya, kepribadian Tuhan, Sri Krishna karena mengambil wujud sebagai awatara. Ada beberapa di dalam dunia skala, di dalam dunia nyata, nanti kita akan menempatkan Tuhan itu dalam berbagai kategori. Nah, di saat ini kemudian Sri Krishna mengatakan, mengapa ilmu ini diberikan kepada Arjuna? Itu pertanyaan yang pernah kita bahas di awal dulu. Kalau di Adhyaya 1, kalau tidak salah, ada pertanyaan. Kok Bhagavad Gita ini diajarkan ke Arjuna sih? Kenapa tidak kepada Yudhistira yang lebih dharma, yang lebih bijaksana? Justru kenapa kepada Arjuna kan begitu? Ya. Nanti kita harus bicara siapa Arjuna, anaknya siapa, anaknya Indra. Di sana ada kata teman, ya.
Karena Anda adalah teman saya dan juga pemuja saya yang dapat memahami kebijaksanaan transcendental ini. Apa yang kita bisa dapatkan dari sloka yang ketiga ini? Kita lihat penjelasannya. Jadi mohon maaf tulisannya agak kecil-kecil tapi mudah-mudahan bisa dibaca. Sri Krishna memberitahu Arjuna bahwa sains Weda yang dibilang kuno itu yang diberikan kepadanya adalah rahasia yang jarang diketahui. Kerahasiaan di dunia ini ada dua alasan. Jadi mengapa sesuatu di dunia ini menjadi rahasia? Karena dua alasan. Ya, yang pertama, entah karena keegoisan dalam menyimpan kebenaran untuk dirinya sendiri. Ini yang saya katakan pertama tadi ya. Kita tidak boleh pelit dengan apa yang kita miliki. Bu Made Mariadi, ya, karena dia tahu tentang ilmu Banten, ya, kalau dia pelit, kemudian tidak mau membagi ilmu Bantennya dan dikip sendiri, pasti itu karena ingin menyimpan kebenaran itu untuk dirinya sendiri karena rasa egois. Takut disaingi, nanti kalau saya kasih ilmu Banten saya kepada semua serati yang ada di Bekasi, nanti orderan saya sepi. Gitu misalnya. Wah ini hati-hati sekali. Nanti dibawa mati. Ini serati Bantennya di Bekasi, nggak bisa bikin Banten. Akhirnya ngorder tukang Banten dari Bali itu misalnya. Itu akan menjadi persoalan. Alasan pertama, mengapa kemudian ilmu itu hilang? Karena mengapa menjadi rahasia? Karena ada seseorang yang karena rasa egoisnya ya, ingin menyimpan kebenaran untuk dirinya sendiri. Ya, Dik Wira gitu misalnya, yang sudah bisa bikin list gede gitu. Dikip sendiri, ya, tidak diajarkan kepada tetangganya, kepada murid-muridnya di sekolah, ilmu itu akan dibawa mati. Ya, syukurnya beliau sudah posting di Facebook, akhirnya saya bisa baca. Gitu kan. Syukurnya, gitu. Semua Dik Wira. Dan yang kedua, untuk melindungi dan menyalahgunakan pengetahuan itu, gitu ya. Jadi sering sekali ilmu itu disalahgunakan. Entah, bisa saya katakan tadi di awal, bisa untuk kepentingan pribadi, kelompoknya atau golongan. Jadi ilmu itu tidak disebarluaskan. Iya, kalau enggak ini grup saya gitu. Kalau enggak ini dia ngabodak sini ke rumah saya, ilmu ini enggak akan saya berikan gitu misalnya. Ya. Nah, kalau dia enggak belajar khusus kepada saya, enggak akan saya berikan. Misalnya seperti itu. Jadi karena untuk melindungi dan menyalahgunakan pengetahuan itu untuk berbagai kepentingan-kepentingan tertentu. Nah ini sebabnya mengapa kemudian ilmu itu menjadi rahasia. Ilmu yoga yang tetap menjadi rahasia, ya, ilmu yoga tetap menjadi rahasia bukan karena salah satu dari alasan itu. Nah, ini kata Sri Krishna. Tetapi sesungguhnya ilmu itu akan menjadi rahasia bukan karena itu, gitu. Bukan karena dua alasan ini. Gitu ya. Tetapi karena memerlukan, ini kalau ilmu-ilmu rahasia, ilmu-ilmu transcendental, ya karena memang memerlukan kualifikasi untuk dipahami. Tidak saja kualifikasi dari orang yang memberikannya, tapi juga kualifikasi dari orang yang akan menerimanya. Ya, Pak Dewa Ganapati, ya secara tulus ikhlas ingin memberikan susu ya, kepada saya, gitu ya. Tetapi saya nggak siap menerima susu itu. Kenapa? Karena wadah gelas saya habis pakai minum arak gitu. Ya, saya belum siap menerima ilmu susu yang akan diberikan oleh Pak Dewa. Maka ilmu itu tidak akan bermanfaat. Mau tidak mau saya harus menyiapkan wadah yang pas untuk menerima susu itu. Itulah pentingnya mengapa saya katakan mengapa kegiatan Bhagavad Gita ini kita awali dengan Pawitri Karanam. Ya, berdoa dengan Pawitri Karana tadi. Ya Tuhan, apakah hamba dalam keadaan tidak suci atau hamba dalam keadaan suci atau dalam keadaan apapun hamba, ya, dengan mengingat-Mu penuh bakti yang maha suci itu, maka hamba akan disucikan. Karena kita ingin belajar ilmu tentang kesucian, maka kita harus menyiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya agar kita bisa menerima ilmu itu dengan sepenuh hati. Itu maksudnya seperti itu. Ya. Jadi kok gagah-gagahan Jeremang Kudanu mengajarkan mandi dengan mantra, apa iya? Ini sebuah etikat baik kita agar ilmu yang maha suci itu tidak kita terima dengan sembarangan.
Agar apa yang kita pelajari, diskusikan hari ini itu bermanfaat sepenuhnya untuk diri kita. Ya. Kualifikasi itu ya diungkapkan di dalam sloka ini sebagai pengabdian. Nah, bisa nggak kita menerima pengetahuan itu sebagai rasa bakti kita, bahwa nanti akan kita gunakan ini sebagai pengabdian kita di tengah masyarakat. Bukan hanya untuk dimiliki diri sendiri gagah-gagahan. Saya sudah selesai membaca 18 adhyaya dari Bhagavad Gita ini bolak-balik. Bukan untuk menyombongkan diri. Bukan untuk pameran nanti kalau saya setiap ada orang duka saya bisa baca Bhagavad Gita adhyaya kedua untuk Pitra Puja. Bukan untuk itu. Tapi memang semata-mata agar kita bisa gunakan untuk mengabdikan diri kita di jalan kebenaran. Pesan mendalam dari Bhagavad Gita tidak akan dapat diterima untuk dipahami hanya untuk ya skolastisme. Jadi hanya untuk penguasaan bahasa Sanskerta saja. Apalagi hanya untuk sekedar ya biar kita dikatakan lebih spiritualis, dikatakan lebih beragama daripada orang lain. Bukan hanya untuk semata-mata untuk itu. Ia membutuhkan pengabdian yang akan bisa kita gunakan untuk menghancurkan kecemburuan halus dari jiwa kita. Ini penting. Jadi kita belajar kebenaran ini, kita belajar susastra Weda dalam rangka untuk itu. Menghancurkan berbagai bentuk-bentuk daripada ahamkara yang ada dalam diri kita. Yang akan nanti mampu membebaskan jiwa kita dari belenggu-belenggu itu. Ini yang pertama harus kita catat dan terus yang akan ingatkan. Kita harus ingatkan itu. Dan agar memungkinkan kita untuk menerima posisi rendah hati sebagai bagian kecil dari pelayanan. Jadi kita harus bisa memposisikan diri kita serendah-rendahnya. Ya, itu sebabnya ya praktek beragama kita ya di Bali sampai saat ini masih seperti itu. Ya, menundukkan kepala penuh bakti, ya, menundukkan kepala tidak meninggikan kepala. Makanya kita mengaturkan tirta wangsuh pada, ya, mengaturkan tirta air cuci kangen, mengarpanakan padi arga camani. Kita mempersembahkan air pencuci kaki dan mulut. Kita nggak pernah bersih. Kemudian ada namanya paduka arcana. Di India orang-orang menghormati kaki, padya, ya paduka, ya bersujud di kakinya. Ya kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah pergi ke candi-candi di Jawa, pengarcaan di Jawa, rata-rata candi yang ada arcanya itu begitu kita duduk, kaki arca itu ada persis di ujung hidung kita. Itu untuk menunjukkan agar kita tuh sujud di kaki Tuhan. Makanya ada namanya ngaturang tirta wangsuh pada, air cucian kaki Tuhan. Itu penting kita pahami. Orang India akhirnya mempraktekannya dengan bersujud. Ya, kita di Bali dengan sungkem, di Jawa orang sungkeman kepada orang tuanya, kepada guru rupakanya. Jadi itu yang harus dimaksudkan. Jadi bukan keinidiaan, tapi itu masih kita laksanakan saat ini di Bali, ya, dengan mengaturkan tirta wangsuh pada. Agar kita menjadi itu agar sebagai tanda agar kita tidak sombong, tetapi justru menjadi pribadi yang rendah hati. Tanda kerendah hatian itulah kemudian kita wujudkan dalam bentuk membungkuk seperti orang Jepang, menghormat, ya, atau orang sembah subakti. Kita bilang Om Swastiastu, menundukkan kepala sedikit sebagai tanda kerendah hatian kita. Arjuna adalah murid yang cocok dengan ilmu ini karena dia adalah penyembah Tuhan. Ya, kalau kita baca autobiografinya Arjuna, beliau tidak pernah lupa untuk berdoa memuja Tuhan. Seperti Prahlada, walaupun hidup di lingkungan yang penuh dengan kebengisan, tetapi Prahlada tidak pernah lupa untuk memuja Tuhan. Atau seperti Wibisana, walaupun hidup di lingkungan Alengka dengan kakaknya Rahwana, tetapi Wibisana tidak pernah berhenti menyembah Tuhan. Kita juga semestinya seperti itu. Jangan menggunakan Tuhan itu atau doa itu sebagai ban serep. Ya, hanya diperlukan ketika kita butuh. Tetapi doa memuja Tuhan itu harus kita jadikan sebagai kebiasaan daily life. Biasanya orang berdoa kan begitu. Saya sering berseloroh dengan teman-teman di Bekasi dulu. Jangan begitu dapat masalah baru ngaturang pejati ke pura, lah purane abang pejati gitu ya.
lah baliannya alih gitu. Tapi begitu kita sehat, insaf gitu. Kan itu sering terjadi. Kita lupa justru pada saat kita nyaman dan kita akan menjadi sangat gelisah ketika kita mendapatkan persoalan. Nah, ini yang saya jelaskan. Ya. Pengabdian kepada Tuhan dapat dipraktekkan dalam salah satu dari 5 bawa yang secara berurutan lebih tinggi. Ya. Jadi kita sering memposisikan Tuhan itu sebagai sante bawa. Ya. Tuhan, memuja Tuhan sebagai raja kita, sebagai segala sesuatu ya yang paling tinggi. Ya, raja di raja. Beliau sebagai jagat nata, rajanya dunia. Kan gitu. Ya, beliau adalah yang paling tinggi. Makanya kita menyembah Hyang Hyang Widiwasa dengan cakupan tangan di atas ubun. Sebagai tanda bahwa Tuhan itu kita tempatkan sebagai sesuatu yang paling tinggi. Itu sebabnya leluhur kita membangun pura di puncak-puncak gunung. Ya, Adia atau di Giri. Makanya kita mengatakan bahwa mana tempat yang lebih tinggi, kita yakini tempat itu sebagai tempat yang lebih suci. Itu sebabnya umat Hindu berkiblat ke gunung, ke tempat yang lebih tinggi. Ini sebagai bukti bahwa umat Hindu menempatkan Tuhan sebagai Santa Bawa, sebagai Tuhan, sebagai raja daripada alam semesta. Kemudian yang kedua, kita akan menempatkan Tuhan itu sebagai Dasya Bawa. Perasaan penghambaan kepada Tuhan sebagai Tuhan kita. Bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan. Milik Sang Hyang Widiwasa. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang bukan menjadi milik Tuhan. Ya, makanya ada istilahnya dalam Bali, niki nak sami duen ide bedare. Kan gitu ya. Niki nak sami duen ide. Tidak ada sesuatu yang menjadi milik kita, semuanya adalah milik Tuhan. Itu, kalau pemahaman kita seperti itu disebut dengan pemahaman Dasya Bawa, menempatkan Tuhan sebagai pemilik dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kemudian yang ketiga, menganggap Tuhan sebagai teman kita, sebagai Sakya Bawa. Ya, Tuhan itu seperti sahabat kita. Karena beliau sebagai sahabat kita, kita bisa berbicara dari hati ke hati dengan Tuhan. Ya. Kita bisa menyebut Tuhan itu seperti saudara kita sendiri. Ratu Betara, Pakulun Paduka, Singgih Paduka. Jadi kita menyebut beliau dengan nama-nama yang sangat dekat dengan diri kita. Makanya ada sloka bilang, Matri Dewa Bawa, ya, Patri Dewa Bawa, ya, Tuhan adalah ibu saya, Tuhan adalah bapak saya. Karena kita menganggap Tuhan itu seperti sahabat kita. Ini disebut dengan Sakya Bawa. Dan Arjuna memposisikan Krishna pada saat itu sebagai Sakya, sebagai temannya. Kalau dengan teman kan enak ngobrolnya di wiraya. Ya, beda kalau kita menempatkan seseorang itu sebagai guru, agak kikuk jadinya kan. Nah, gitu kira-kira begitu. Sama seperti kalau kita menempatkan suami kita sebagai teman kita, kita akan enak ngobrolnya dari hati ke hati. Coba tempatkan suami itu sebagai pelindung. Suami itu artinya pelindung, bukan hanya yang bisa memberikan lindungnya saja. Agak joke dikit ya, biar ketawa sedikit. Ya, suami itu artinya pelindung. Ya. Jadi beliau walaupun memberikan lindungnya, tapi beliau kalau tempatkan suami itu sebagai pelindung, kita akan kikuk berbicara. Ya, kewah ban nagih pipis Bu Made ini. Ya, kalau sebagai teman, Pak mana ATM-nya kan gampang bagi teman. Ya. Kemudian yang keempat ya, Tuhan bisa kita tempatkan sebagai Vatsalya Bawa, menganggap Tuhan sebagai anak kita. Cirinya apa? Makanya Tuhan kita layani, seolah-olah Tuhan perlu makan, karyanang, Banten. Tuhan seolah-olah perlu mandi, ya, aturang bakti pesucia, meresik, ngebejia. Itu Tuhan seolah-olah perlu pakaian, aturang wastre. Itu Tuhan perlu berhias, ngaturang cermin, persikan kan enten ya, ini ngaturang sisir petat kan begitu wiraya kalau bikin pesucian. Karena kita ingin Tuhan itu seperti anak kita, tampil cantik, menggemaskan, pendakin dilayani dengan baik, ngaturang bakti pemenda, ya, ngaturang Banten datengan gitu ya. Kemudian beliau kita layani sebagai seorang raja, karya yang Bali pepelik, diagungkan di sana. Begitu maksudnya orang Bali itu hebat-hebat kan, mengewajantahkan konsep bahwa Tuhan itu seperti anak kita dilayani dengan penuh kasih sayang.
diberikan aturan yang terbaik, ya, upekara yang segar, ya, ceniga yang cantik-cantik, sampian yang bagus-bagus. Karena kita ingin menempatkan Tuhan itu seperti anak kita. Bu Made kan nggak pengen anaknya nggak tampil ganteng kan gitu Bu Made ya, makanya nggak perlu pun dibelikan gitu, agar dia ingin anaknya itu tampil maco, tampil ganteng dan sebagainya kan begitu. Itu kira-kira ya, itu sebabnya mengapa kita menghias pura kita seindah mungkin, menghias Pralingga itu sebaik mungkin. Ya, itu maksudnya seperti itu. Ini sebagai pengamalan dari konsep Vatsalya Bhawa. Dan yang kelima ada namanya Madhurya Bhawa. Menyembah Tuhan sebagai kekasih jiwa kita. Ya. Sebagai kekasih kita, dekat sekali. Makanya ada namanya titiang ngiring kan itu. Oh, Pak Neseng titiang medue iringan, titiang ngiring tiang nyungsung. Ya. Begitu maksudnya. Jadi kita ingin menganggap Tuhan seperti kekasih kita. Dia ada di dalam hati kita. Kalau nggak ketemu kekasih, ke gimana rasanya gitu. Kita ingin seperti itu. Jadi Tuhan itu ada di hati kita. Kalau nggak ada Tuhan dalam hati kita, kita merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita. Nah, ini pemahaman ini. Nah, kelima konsep-konsep pemujaan ini sesungguhnya hidup di tengah kita. Hidup di tengah dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya saja kita jarang menemukan. Ini sebabnya mengapa dalam sistem pemujaan kita menemukan perbedaan-perbedaan cara pandang. Perbedaan-perbedaan perlakuan kepada ide Sang Yang Dewasa, kepada ide betari-betari kita. Karena lima konsep ini. Ya, namun ya ini penting. Kelima ini tanpa hati yang berbakti, ya, ini penting ya. Tanpa hati yang penuh bakti, seseorang tidak akan dapat benar-benar memahami pesan dari Bhagavad Gita, kitab suci Weda yang lainnya. Ya. Sloka ini juga ingin membatalkan komentar tentang Bhagavad Gita yang ditulis oleh para sarjana. Jadi Bhagavad Gita itu tidak ditulis oleh sarjana, oleh para jenani, oleh para yogi, oleh para pertapa. Dia adalah merupakan wejangan langsung dari kepribadian Tuhan sebagai awatara pada saat itu kepada Arjuna. Yang tidak memiliki bakti pengabdian kepada Tuhan, yang tidak memiliki rasa bakti, mereka tidak akan dapat memahami makna yang sebenarnya dari susastra Weda itu. Ini penting, ini yang diingatkan kembali. Yang diturunkan kepada Arjuna, dan karenanya tafsiran mereka tidak akan akurat dan tidak akan lengkap. Ini penting. Karena tanpa rasa bakti, kita tidak akan bisa menerima apapun yang diwejangkan oleh kitab suci Weda melalui orang-orang suci kita, melalui sulinggih kita, para pedanda kita, melalui para yogi kita. Ini penting. Catatan penting kita adalah mari kita bersama-sama memiliki kerendahan hati, rasa bakti yang tadi, yang ada 5 tadi. Ada Santa Bhawa, Dasya Bhawa, ya, Sakya Bhawa, Vatsalya Bhawa, dan Madhurya Bhawa. Sehingga dengan demikian kita akan mampu memiliki keluasan hati kita untuk menerima kebenaran itu datang dari mana saja. Seperti doa-doa harian kita, Om Mano Badrah Kartawo Yantu Wiswata. Tuhan, semoga pikiran yang benar datang dari segala penjuru. Di doa tadi, Om Tanme Manasya Sangkalpamastu. Ya Tuhan, semoga pikiran yang suci senantiasa melingkupi hidup hamba. Hanya dengan cara-cara itu kita akan bisa hadir rendah hati, hadir penuh bakti, sehingga bisa menerima setiap wejangan kebenaran, entah datangnya dari mana, entah datangnya dari siapa. Itu maksudnya. Baik, Ibu tiang kira Jit Dewa. Kayaknya ini sloka ini menarik, 3 sloka ini. Ya, tiang kira tiang open discussion saja, biar nggak terlalu berat nanti kita. Tiang kira nih ke Jit Dewa ya. Tiang nggak mau, walaupun saya mau menyelesaikan 5 sloka, tapi kok diskusi ini menjadi sangat menarik. Ada beberapa catatan-catatan penting yang perlu kita diskusikan agar nanti ya kita bisa memiliki pijakan yang lebih kuat untuk memahami jenana karma sanyasa yoga ini. Yang kira nika demun Bapak Ibu sareng sami sebagai pemahpah, pengawit, pengawal membuka adiaya yang keempat niki. Untuk selanjutnya Titiang serahkan kepada Haji Dewa Ganapati untuk diskusi kita pada hari ini. Suksema Haji Dewa, Om Santi Om. Suksema. Nggih, susmo pamangku
penjelasannya sangat luar biasa. Kita memahami dari awal soal konsep Padiaya 4 dari dasarnya dulu seperti itu. Hari ini juga lumayan banyak Pak, ada 40 murid Bapak Pak hari ini Pak. Semua yang sudah hadir. Saya ingatkan juga untuk mengisi absensi karena nanti untuk Padiaya 4 ini akan dibuatkan sertifikat juga, jadi mohon mengisi absensi baik itu di link Zoom atau di chat room atau ada link Google Docs yang sudah saya kirimkan. Terima kasih. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin menanggapi soal Padiaya 1 sampai 3 atau sloka 1 sampai 3 Padiaya 4 atau mungkin yang lainnya. Silakan Bapak Ibu atau ide pedanda atau seperti apa. Yesus semua. Ya, silakan. Harus Pak Mangku, kayak Pak Mangku yang mancing Pak Mangku. Ibu-ibu sareng sami, niki milik kita diskusi ruangan ini milik kita bersama. Pak Wahyu udah muncul ke situ, Pak Wahyu udah ingin bertanya kayak Pak Wahyu. Silakan Pak Wahyu. Pak Wahyu milik Pak Wahyu kok. Silakan Pak Wahyu. Om Swastiastu, Jero Mangkung. Enggak juga pengen bertanya. Saya nih Pak Dewa. Jero Mangkung, terima kasih atas pencerahannya gitu. Kebetulan saya sedang penelitian Jero Mangkung, jadi banyak hal yang bisa saya dapatkan nih di desa nih. Walaupun sudah selesai. Ada beberapa hal Jero Mangkung tadi menyangkut, tadi tertarik tuh, apalagi saya dijadikan sebagai contoh kalau saya tidak bisa memberikan mentransfer ilmu ya Jero Mangkung. Punya ilmu kah, punya keahlian atau yang lain-lain, kita tidak sharing atau memberikan ke orang lain. Nah, itu yang selama ini sejauh ini sudah menjadi sudah saya jalankan sih. Karena menurut saya memang benar bahwa ilmu kan tidak dibawa mati. Nanti kalau nggak transfer percuma juga, tidak berguna buat orang banyak. Tapi kejadian yang ada Jero Mangkung, apabila setelah kita share ternyata dianya malah kickback gitu loh Jero Mangkung, dalam artian itu yang dijadikan alat untuk dia menjatuhkan kita. Nah, jadi dari hal tersebut saya ya bertanya juga, mungkin pendapat Jero Mangkung bagaimana atau sejauh mana sih kita bisa sharing ilmu tersebut? Apakah seluruhnya kita berikan? Sementara kalau dalam ilmu bisnis saja contohnya ya, walaupun tidak boleh digabungkan dengan ilmu agama mungkin Jero. Jangan kita kasih semua gitu. Jadi sikap kita sebenarnya baiknya bagaimana Jero Mangkung? Awalnya memang ya istilah kata ikhlas lah saya berikan saja. Tapi ternyata itu justru menyusahkan kita. Setelah kita berikan justru dia memberikan kesulitan pada kita. Terutama dalam kehidupan ini gitu. Nah, ini kan saya sendiri saja sudah cukup lama akhirnya aduh ya sudah nih. Kayaknya ini dari gue yang kasih nih gitu. Tapi justru itu yang menjatuhkan. Mohon pencerahannya Jero Mangkung. Terima kasih. Itu saja. Om Swastiastu. Suksema Pak Wahyu. Yang kira sudah ada resen Pak Ide Bagus Dharma. Silakan Ji Bagus. Kita Haji Raris Haji. Om Swastiastu, Pak Mangkung. Haji Bagus itu yang Raris Haji. Senang ketemu nih, Om Swastiastu. Mohon maaf nih yang di teras ini karena sambil ada kegiatan. Luar biasa nih pencerahan terkait dengan Bhagavad Gita. Kebetulan yang juga sedang belajar nih, pertanyaannya bagaimana cara mempelajari Bhagavad Gita, karena ada di dalam sloka atau bab berapa yang menyebutkan sangat sederhana bahwa dengan menyembah kepadaku dengan cara apapun, maka itu sampai. Kalau ini dipahami secara sederhana, maka akan memungkinkan bab-bab yang lainnya tidak dihiraukan, padahal banyak sekali. Nggih, terus semua kan yang dari Sorowako, Luhur Timur, Sulawesi Selatan. Suksema Haji Dewa luar biasa sekali.
Bapak Ibu tadi ada Haji Dewa. Mungkin sebentar yang lain ada yang mau menanggapi pertanyaannya Pak Wahyu dan pertanyaannya Haji Bagus. Aris. Kita diskusi aja bersama-sama, nggih. Kendang? Tiang kira niki apa namanya? Kalau tentu tiang hanya menghaluskan saja, Pak Wahyu ya. Bahasa sederhananya begini Pak Wahyu. Tugas manusia, tugas kita adalah memberikan apa yang kita miliki dengan penuh keikhlasan. Itu catatan pertama. Selanjutnya, kepada orang yang kita berikan, yang sudah dengan penuh tulus ikhlas itu, selanjutnya itu adalah akan menjadi tanggung jawab orang yang menerima. Jadi semuanya akan berkarma. Ya, berkarma kebaikan adalah anugerah yang luar biasa. Ketika ada orang menerima anugerah itu, kemudian dia tidak mempergunakannya dengan sebaik-baiknya, itulah karma dia. Dia akan mendapatkan pahala seperti apa yang dia lakukan terhadap apa yang kita berikan. Paham ya? Contoh sederhana, kalau Tiang bisa hari ini sharing Bhagavad Gita kepada kita semua yang ada di ruangan ini, dengan penuh keikhlasan, tidak ada beban, tidak pernah merasa menjadi guru. Kemudian apa yang kita diskusikan pada hari ini, kemudian dia terima. Kemudian apa yang dia terima tentu dia akan berkarma dengan apa yang dia terima. Nah, kalau dia melakukan hal yang tidak baik dengan apa yang dia terima, dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan karma yang dia lakukan. Jadi sederhana seperti itu. Jadi tugas kewajiban kita adalah memberi. Kewajiban yang menerima juga harus berbuat. Ya, ketika perbuatan yang dia lakukan dengan hasil menerima itu kemudian dia dilakukan dengan tidak baik, ya dia akan menerima pahala. Jadi semua akan terikat. Jadi tidak ada sesuatu di dunia ini yang tidak diikat oleh hukum itu. Hukum kausal retam. Ya, sebab akibat. Itu yang pertama Pak Wahyu. Jadi berikan saja dengan ikhlas. Pak Wahyu harus menyadari bahwa ilmu itu sebelumnya tidak milik Pak Wahyu. Ya, sebelumnya milik orang lain. Yang Pak Wahyu juga dapatkan dari orang lain, entah dari bangku kuliah, entah dari mentor, entah dari coach yang lainnya, ya, dan lain sebagainya. Makanya saya di Saripati Bhagavad Gita mengatakan tidak ada sesuatu di dunia ini yang menjadi seutuhnya milik kita. Hari ini menjadi milik kita, kemarin milik orang lain, dan besok tentu akan menjadi milik orang lain. Tugas kita adalah sprint, melepaskan. Ya. Jadi nanti kalau dia menyerang balik, Pak Wahyu dan Pak Wahyu kena, Pak Wahyu harus menyadari bahwa ketika kebahagiaan ada pada kita, Pak Wahyu menyadari bahwa ini karma baik saya sedang berbuah. Tetapi ketika kemudian Pak Wahyu sudah berbuat baik, tapi masih mendapatkan juga ketidakbaikan, Pak Wahyu harus menyadari juga bahwa ada karma buruk kita juga yang sedang panen raya, gitu Pak Wahyu. Jadi biar hidup kita nyaman, gitu ya. Jadi harus begitu berpikirnya Pak Wahyu. Bahwa kita udah bahas bahwa tidak ada sekecil apapun sesuatu yang terjadi pada diri kita itu sumbernya berasal dari luar diri kita. Pasti itu bersumber dari dalam diri kita. Karena kita tidak menyadari bahwa kehidupan kita tidak hanya hari ini saja. Siapa tahu Pak Wahyu, ya pada kehidupan sebelumnya kita sempat juga melakukan hal yang tidak baik. Gitu. Dan itu menunggu waktu yang lama untuk bisa berbuah ranum dan kita terima pada hari ini. Ya kadang-kadang kan nyesek Pak Wahyu, baru aja berbuat baik tiba-tiba kok tidak mendapatkan pahala yang tidak baik. Nah, ini harus kesadaran kita harus kita bawa ke sana sehingga kita tidak membuang-buang energi kita hanya untuk memikirkan hal seperti itu. Makanya saya selalu berpesan filsafat Buddha. Ya. Tiap kali kita bisa berbuat baik kepada orang lain, setelah itu segera lupakan. Ya. Namun setiap kali kita menerima kebaikan orang lain, jangan pernah dilupakan. Karena kita harus melakukan hal yang sama. Jadi kalau, saya ulang, jadi setiap kali kita bisa berbuat kebajikan pada orang lain, setelah itu segera lupakan. Jangan diingat-ingat. Nanti kalau diingat-ingat, kita akan menjadi legoseluk orang Bali. Ya, seperti orang ngasih makan, tapi dibicarakan juga. Nah itu nggak bagus. Lepaskan saja. Tugas kita adalah berbuat kebaikan dan sadari bahwa
Setiap kali perbuatan baik yang kita lakukan, pada masanya dia akan kembali return kepada kita sebagai pahalanya. Ya. Dan setiap kali kita menerima kebaikan dari orang lain, jangan pernah dilupakan. Selalu ingat bahwa kita mendapatkan itu dari orang lain. Dengan demikian kita akan menyadari bahwa hidup kita tidak sempurna tanpa keberadaan orang lain. Kita akan menjadi pribadi yang rendah hati, bahwa hidup kita dipenuhi oleh orang-orang yang penuh dengan perhatian kepada kita. Itu konsep yang sangat luar biasa yang kalau kita bisa terapkan. Ini saya perlu belajar untuk melakukan itu. Tetapi paling tidak konsep itu harus kita pahami seperti itu. Ya, kira-kira kita Pak Wahyu. Nah, Pak Wahyu ada juga dalam teori yang sangat ini. Kalau punya 10, ini kembali lagi ke pembagian kepada Sara Samusaya 252. Ya. Di sana ada pembagian harta kekayaan. Ini termasuk kekayaan intelektualitas gitu kan. Jadi kekayaan itu harus dibagi 3. Ya. 3/4-nya itu dipakai untuk dharma. Kemudian sebagian lagi dipakai untuk kama, ya, untuk kita nikmati. Dan sebagian lagi di saving. Ya, saving artinya diinvestasikan. Ya, harus punya modal, jangan sampai punya 10 dikasih 10, nanti Pak Wahyu nggak punya modal. Paling tidak seperti itu konsepnya. Ya. Punya ilmu 10 Pak Wahyu, ya, punya sepertiganya Pak Wahyu dipakai untuk melangsungkan kehidupan, karena Pak Wahyu harus memiliki tanggung jawab yang lain, punya anak, punya istri dan sebagainya. Kemudian sepertiganya lagi dipakai untuk dharma, itu kita dana punyaka, kita sebarkan kemana-mana. Kemudian sebagai ketiganya lagi kita saving, kita jadikan untuk investasi, untuk mengembangkan agar yang kita nikmati dan yang kita berikan itu terus bisa berkembang, tidak berhenti. Kira-kira begitu Pak Wahyu. Jadi teorinya, jadi membagi harta kekayaan tidak hanya harta kekayaan uang, tapi juga kekayaan intelektualitas. Yang kutipan itu dari Sara Samusaya. Jadi menyitir Sara Samusaya tentang manajemen pengelolaan kekayaan, begitu Pak Wahyu. Nanti bisa dibaca di Sara Samusaya. Yang kira nih Pak Wahyu ya, singkat-singkat mantan Pak Wahyu, biar nggak terlalu jelimet kita. Terima kasih Jero Mangku. Ya, kemudian kepada Haji Bagus, saya setuju dengan sloka tadi. Ada sloka yang indah. Ya. Kalau nggak salah, sloka di Adya 4 nih. Yang lupa slokanya, itu ada sloka 721, kita cek di sloka 721 atau di 411, yang cek di 411 kalau nggak salah, yang cek di 411 ada apa di sana. Di sloka Adya 4 sloka 14 kita cek sebentar. Di Adya 4 sloka 11 ya. Ya, ada wahai Arjuna, sejauh mana orang-orang menyerahkan dirinya kepadaku, sejauh itu pula aku akan memberikan berkah kepada mereka semua. Memang dalam segala hal umat manusia mengikuti jalanku. Jadi ini tergantung lagi, ya, berapa besar effort yang kita beri, yang ingin kita lakukan, yang kita berikan kepada jalan yang kita pilih. Ya, misalnya dengan jalan apapun engkau mendekati aku, maka dengan jalan yang sama aku akan mendekati dirimu. Itu di 7, kalau nggak salah di ada yang ke-7. Sloka yang ke-21 kita cek ya. Jadi itu di sloka 721, kita cek di sloka 721. Di sloka 721 dikatakan bahwa ya yo yam tanum bakta srada ya cirtum icati tasya calam seradam tam ewa widam yaham. Ya, jalan manapun, ya, dalam wujud apapun mereka ingin melakukan pemujaan dengan penuh keyakinan. Dia lagi ada penuh keyakinan, maka aku pasti akan memantapkan kepercayaannya kepada apa yang dia yakini. Jadi kalau kita meyakini jalan bakti, seberapa besar effort yang kita berikan di jalan bakti itu. Jalan itu akan mengantarkan kita kepada Tuhan yang sama. Kalau kita memilih jalan karma yoga, jalan pekerjaan, tugas kita sehari-hari, seberapa besar effort yang kita berikan
menjadikan karma jalan itu yang kita tempuh itu untuk menuju Tuhan. Maka jalan itu akan mengantarkan kita pada Tuhan yang sama. Kalau kita memilih jalan jenana kanda, jenana yoga, jenana marga, dengan jalan ilmu pengetahuan, apa yang mendasari effort kita melakukan itu? Berapa besar effort yang kita berikan untuk itu? Maka jalan itu akan mengantarkan kita pada kebenaran yang sama. Demikian juga yoga, raja yoga, tapa brata yoga samadhi. Ya, kalau yoganya misalnya melaksanakan meditasinya setahun sekali, ya kan berbeda hasilnya dengan orang kalau effortnya tiap hari dia melakukan meditasi. Artinya semua jalan indah ini laksana orang yang sedang mendaki gunung. Mendaki sebuah gunung bisa dari arah mana saja. Dari selatan, dari timur, dari utara, dan dari barat. Nah tentu jalan ini akan mengarahkan kita kepada puncak yang sama. Tentunya jalan bakti yang dia lalui, ya tentu dengan aturan-aturan bakti. Kalau jalan kerja, ya dengan aturan-aturan kerja. Kalau jalan jenana, ya dengan jalan-jalan jenana. Kalau dia melalui dengan ajaran Raja Yoga, maka ada aturan-aturan Raja Yoga yang mengikatnya. Tetapi harus disadari bahwa semua jalan itu adalah jalan indah. Dan jalan itu tidak berdiri parsial. Ya, tidak berdiri parsial. Dia adalah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan. Saya sering mencontohkan 4 jalan indah ini secara komprehensif seperti ini contohnya. Pada saat persiapan puja wali di suatu pura. Ketika kita memiliki niat rasa bakti, rasa cinta untuk ngayah pergi ke pura saja itu sudah bakti yoga gitu. Ketika kita memiliki keinginan yang kuat, keinginan yang tulus, ingin ngayah ke pura karena persiapan puja wali, itu sudah bakti yoga. Begitu sampai di Balai Banjar, kemudian kita melakukan ngayah. Ya, sesuai dengan guna kita, suwagina kita. Ada yang bikin klatkat, ada yang menyapu, ada yang menjajahitan, ada yang menggoreng kue, ada yang dari Jeruan sampai Kanista Mandala membabarkan dharma, ngorto gen gayane gitu. Orang bilang ngorto gen gayane, di Jeruan ngorto, di Jawa Tengah ngorto, di sisi ngorto. Tapi dia membicarakan dharma. Nak tuh gen bisa nih. Ya, bikin klatkat nggak bisa, goreng kue nggak bisa, nak tek tieng perabot saya ngabu gitu. Ya, bisa nih nyatu ya. Ya itu yang dia bisa. Ya. Begitu datang ke pura dia ngayah dengan kerja, dengan ya, ada yang bisa menjajahitan dengan karma yoga. Kemudian di sana akan ada transformasi pengetahuan yang dari tidak bisa bikin klatkat, dia bisa bikin klatkat. Dari yang tidak bisa bikin kelangsah, dia akhirnya bisa bikin kelangsah. Dari yang tidak bisa bikin itu, dia belajar di sana bikin itu. Dari yang tidak bisa bikin kue, ngoreng kue aja perlu ilmu kok. Yang caranya kue ini pangsing gosong. Itu ada tekniknya. Apalagi goreng kue jaja suci, jaja pulau gembal. Itu perlu teknik, perlu belajar. Minyak tidak boleh terlalu panas. Kan begitu. Harus dipantengin begitu. Bikin ngulet tepung aja ada teorinya, lebihan iya bencel, kuangan iya katos kan gitu kan, perlu ilmu, kita perlu belajar ngulet tepung gitu. Berarti sudah ada jenana yoga di sana. Udah ada karma yoga. Nah, begitu hasil karya kita, hasil pengetahuan kita, hasil rasa bakti kita itu kemudian dipersembahkan di depan pelinggih, timbullah rasa bahagia, kita meditasi, kita berdoa di sana sebagai wujud daripada Raja Yoga. Maka bakti yoga, karma yoga, jenana yoga, raja yoga adalah sesuatu yang bisa kita lakukan secara komprehensif dalam keseharian kita. Itu maksud tiang ini, jangan diparsialkan, jangan dipisah-pisah. Saya bakti. Saya karma yoga. Saya raja yoga. Saya jenana yoga. Enggak. Konsep itu sesungguhnya bisa itu terjadi dalam keseharian kita. Itulah jalan indah daripada agama Hindu. Yang selama ini mungkin dikotak-kotakan sehingga orang, ya dia bakti. Ya saya jenana kanda, saya karma kanda. Nah, Bapak Ibu sareng sami ini yang harus kita pahami. Sehingga kita memiliki pemahaman yang utuh terhadap apa yang disampaikan di dalam Bhagavad Gita Adya 7 Sloka 21 dan Adya 4 Sloka 11 tadi itu. Ya. Jalan manapun yang kita tempuh itu adalah jalan yang indah.
Tapi jalan-jalan indah itu tidak berdiri sendiri. Dia akan berdiri, saling berhubungan, saling terkait, dan bahkan bisa berjalan selaras beriringan. Bahkan kita bisa lakukan itu secara komprehensif dalam keseharian kita. Tiang kira niki aji dewa nggih, ledangang niki, kalaupun tidak bisa memenuhi semuanya. Tapi pemikiran besarnya adalah seperti itu. Nggih, tiang kira niki, tiang kembalikan kepada Haji Dewa. Nggih, suksema pisan. Suksema Pak Mangku, Nggih. sampun mendalam sekali niki, luar biasa. Suksema. Iya, Raris semetan sanesiasan, kita masih ada Nggih. waktu sedikit. Raris silakan. Dados malih siki nika. Raris Haji Dewa, nggih, Haji bagus, ampun aja Haji Dewa. Nggih, nggih. Raris Haji bagus. Iki kanggian nawegan akeh niki mentaken nika. Malih siki niki terkait dengan napiasa nike pandangan-pandangan di masyarakat atau di semeton ketika kita mencoba belajar Bhagavad Gita, ada pandangan bahwa seakan-akan yang belajar Bhagavad Gita itu sudah memasuki suatu aliran tertentu. Kenapa kira-kira nih pendapat seperti itu muncul sehingga kadang yang belajar Bhagavad Gita ini menemukan sesuatu pesimis, ya tidak, kadang-kadang ragu-ragu untuk belajar karena dikira atau dikategorikan belajar Putus ya suaranya ya. Pak Haji Dewa Ganopati bisa dengar suaranya Pak Ide Bagus nggak? Terputus seperti apa? Ya, tapi paling tidak yang bisa tangkap apa yang ingin beliau sampaikan. belajar sesuatu aliran tertentu. Ya, tiang kira demikian. Ya. Kita tidak bisa menghindarkan diri dari persepsi orang kepada kita. Itu wajar ya, karena setiap orang itu diberikan kebebasan untuk berpikir. Setiap orang diberikan kebebasan untuk bicara, karena Tuhan ngasih mulut kita gratis itu. Tuhan ngasih pikiran kita gratis gitu. Jadi sehingga setiap orang itu diberikan kebebasan untuk berpikir, mendengar, berbicara sesuai dengan kehendak hatinya. Itu hal yang wajar. Kita terima saja. Jadi orang yang kan itu. Jadi saya pun nggak berani memblocking, nggak memiliki kapasitas untuk memblocking orang untuk berbicara apa. Namun demikian, mengapa hal itu terjadi? Gitu ya. Ketika orang belajar Bhagavad Gita, itu dianggap ikut aliran. Gitu. Tiang sih sebenarnya nggak ada masalah. Gitu. Tiang sering dikatakan, Pak Mangku ikut aliran, gitu. Tiang ikut aliran kebenaran. Gitu. Jadi saya sering jawab sederhana gitu. Sama dengan pertanyaan mendasar, Pak Mangku nunasang untuk linggih, gitu. Saya bilang, ya, tiang wangsa manusia, itu sederhana sekali tiang jawab. Jadi kalau nggak ada masalah. Jadi kalau kita dianggap mengikuti aliran, saya tetap meyakini bahwa Bhagavad Gita, Sarasa Muscaya, Manawa Dharma Sastra, Upanishad adalah susastra Weda, susastra Hindu. Yang praktik wajib kita buka bersama-sama. Jangan sampai kita lebih pasif, ya, lebih tertarik membuka bakul-bakul orang lain. Saya menulis kemarin. Ya. Jangan sampai kita lebih mudah membuka bakul-bakul milik orang lain, sementara bakul sendiri nggak pernah dibuka-buka gitu ya. Nah ini tentu tidak bagus. Ya, persoalan kemudian orang lain mengatakan kita ikut aliran dan sebagainya. Sepanjang kita tidak ada di sana kan fine-fine saja ya, biarkan saja gitu. Ya. Dan kita harus berani menunjukkan bahwa ketika saya membaca Bhagavad Gita, saya tetap menjadi manusia Hindu seutuhnya. Itu penting. Ya, kita harus berani kemudian mendeklar bahwa ketika saya membaca Bhagavad Gita, saya tidak menjadi orang yang lebih spiritualis, kemudian kita menjadi ego, apalagi mendeklar, saya menjadi orang yang lebih tahu agama. Justru semakin banyak kita membaca, mempelajari susastra kita harus menjadi orang yang lebih rendah hati. Ya, tidak perlu menjadi sombong kan kadang-kadang itu yang terjadi, baru baca separuh kita sudah kemudian dengkak-dengkik di tengah masyarakat, kan itu yang dinilai, mungkin itu yang dinilai. Kita penting belajar. Saya kira belakangan ini memang menjadi hangat ya, apalagi di tengah masyarakat kita tidak bisa menghindari yang namanya media sosial. Setiap orang baca Bhagavad Gita dibilang ikut aliran A, aliran B, aliran C.
Saya sudah biasa setiap hari inbox begitu. Pak Mangku ikut aliran apa? Gitu. Ya, Tiang bilang ya saya aliran kebenaran ya. Saya enggak ada belajar aliran apa. Saya ditanya juga, Pak Mangku masih sembahyang ke Merajan? Ada dicek ke rumah. Pak Mangku masih bikin segahan, ya boleh dicek ke rumah. Yang sederhana sekali gitu, masih bikin Banten nggak? Dados takenan jak serti Banten nih. Gitu. Yang saya sederhana aja gitu. Jadi yang nggak pernah kemudian mengatakan silakan. Jadi perilaku itu akan menunjukkan siapa diri kita. Tetapi kita perlu mengisi ke dalam, ya. Jangan sampai Bhagavad Gita ini dipelajari oleh orang lain. Sementara kita katanya menjadi pewaris daripada tradisi itu, kemudian kita tidak tahu apa-apa. Itu menjadi penting. Makanya saya mengatakan, mari kita giatkan diri kita melalui pesantian, ya, melalui paguyuban, melalui candi sastra, melalui nyastra. Istilahnya orang Bali bilang kan nyastra. Melalui pesantian-pesantian. Gitu. Yang kira nih keji. Jadi tidak perlu kita sikapi terlalu pesimis yang begitu. Yakinilah bahwa orang belajar Bhagavad Gita, saya menemukan beberapa orang gitu ya. Ya banyak sekali, tidak hanya sedikit. Gitu. Dan Tiang sharing Bhagavad Gita tidak hanya di ruangan Niki, Tiang sharing Bhagavad Gita dengan teman-teman yang baru masuk Hindu, yang sudiwan, yang tidak terjamah oleh pelayanan itu. Orang masuk agama Hindu kan mengikut suaminya gara-gara cinta gitu. Begitu masuk Hindu tidak diajarkan apa-apa ya. Tiang mencoba untuk kemudian berbagi kepada mereka yang baru masuk agama Hindu, mengenalkan agama Hindu dengan susastra. Kalau Tiang kenalkan dengan adat mungkin agak berat ya, karena mereka ada yang tinggal di Sunda, ada tinggal di Kalimantan, ada yang tinggal di Jawa. Kalau kita kenalkan dengan Banten tentu tidak pas saya kenalkan susastra. Dasar-dasar pemikiran agama Hindu itu seperti ini. Karena mereka di agama yang sebelumnya mereka konsep ya dosa, konsep pahala, konsep peleburan dosa ya di Hindu kaya akan seperti itu. Itu yang kira nih ke teman-teman yang tidak perlu a priori ya, kalau ada selentingan gitu ya terima aja. Ya. Biasanya orang berbicara karena justru mereka tidak mengalami. Ya, sama seperti pemain bola ya, penonton biasanya lebih pintar daripada pemain bolanya itu wajar lah gitu ya. Itu udah menjadi kewajaran gitu. Tapi kita yang menikmati, saya menganalogikannya begini. Jadi pada suatu hari gitu ya, ada dua orang sahabat yang sedang berdiskusi. Ya, diskusi duduk di bawah pohon mangga. Pada hari itu mangga itu jatuh. Gitu. Si A bertanya, kenapa pohon ini jatuh? Si B mengatakan karena ada angin yang menjatuhkannya. Tapi si A tidak menerima. Oh, nggak mungkin karena ada angin kok mangga bisa jatuh. Jangan-jangan gitu karena sudah masak jatuh. Oh, enggak, belum tentu. Jadi mereka berdebat habis kenapa mangga itu jatuh. Aduh, bilang angin, ada yang bilang karena masak. Tapi kemudian ada pihak ketiga yang datang memungut mangga itu, kemudian dia cuci, dia kupas, dan dia nikmati. Nah, dari ketiga itu mana yang kemudian akan mendapatkan manfaat dari kehidupan ini? Apakah yang menghabiskan waktunya dalam perdebatan, atau mereka yang memungut mangga itu dan dia cuci dan dia kupas dan dia nikmati? Nah, kita harusnya menjadi orang yang ketiga. Ya, kita nikmati susastra itu, kita kupas dia perlahan-lahan dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh rasa bakti, dan kemudian kita akan menikmati manfaatnya. Daripada kemudian kita menghabiskan waktu kita untuk berdebat yang tidak ada ujung pangkalnya. Jadi kita tidak boleh menjadi orang yang menghabiskan waktu kita untuk berdebat seperti itu. Ya, Tiang tadi pagi menulis tentang keheningan. Banyak orang yang ingin mendapatkan hidupnya hening. Ya. Banyak orang yang berdebat tentang keheningan. Ya, keheningan itu dideskripsikan sampai dari A sampai Z. Dia tidak tahu kalau keheningan itu pemalu. Karena kalau keheningan diperdebatkan, didiskusikan, keheningan itu tidak akan ada. Keheningan itu hadir dengan ketertelanjangannya. Dia hanya cukup dinikmati saja. Yang kira nih ke Haji Dewa, Haji bagus. Ampura mungkin jawabannya tidak pas, tapi ilustrasinya seperti ini ke. Yang kira nih ke, suksema pisan. Luar biasa, matur suksema niki. Wah, mendapatkan pencerahan hari ini luar biasa. Raris. Semeton sanes yosan. Pak Mangku Gede Yase. Raris Pak Mangku Gede. Nah, beliau niki. Haris Pak Mangku.
Nanti wasana wenten cross check manten sama Mangku Dani. Tanggung jawab seorang guru nih kan. Tiang pernah membaca, tiang pernah membaca. Saking tekurnya Rahwana bertapan, apa yang diminta oleh dia itu dikabulkan oleh Dewa Siwa. Salah satunya adalah umur sepanjang jagat. Nah, diberikan oleh Dewa Siwa umur sepanjang jagat. Tapi Ampuro niki yang adopsikan bahwa Dewa Siwa itu sebagai gurunya Rahwana. Akhirnya setelah dia diberikan umur sepanjang zaman niko, disalahgunakan oleh oleh Rahwana itu, Dewa Siwa kemudian turun kembali ke dunia menjadi orang tua yang merasa sangat keberatan saking tuanya niko. Nah, yang mau diskusikan atau tanyakan niki, kan niko merupakan tanggung jawab dulu kalau seandainya kita share kemudian ilmu itu kemudian disalahgunakan oleh murid niko gitu. Nah, Betara Siwa kan memberikan ilmunya untuk supaya hidup sepanjang zaman kepada Rahwana. Kemudian Betara Siwa tanggung jawabnya memberikan itu kemudian nanti dan dipergunakan untuk hal-hal yang baik. Dia mempunyai tanggung jawab terhadap si Rahwana agar tidak menggunakan ilmu niko. Sapun napi kira-kira pandangan Mangku terhadap kalau karena kita share ilmu yang kita miliki disalahgunakan oleh si murid atau si penerima ilmu niko. Gini komentar Pak Suksma. Suksma Pak Mangku Gede niki pertanyaan yang sangat menarik sekali. Kalau kita perhatikan ya murti yang penggambaran para dewa yang ada, tangannya rata-rata semuanya sikapnya seperti itu. Ya, tangannya di depan, ini sikap merestui. Namanya abaya mudra. Jadi sikap yang selalu merestui. Jadi saya kutipkan, jadi mengacu kepada sloka. Ini susastranya ada. Mengacu kepada sloka Bhagavad Gita. Adhyaya yang ke-9 sloka yang ke-29 Pak Mangku bisa dibaca. Jadi Tuhan akan bersikap seperti itu. Samoham sarva bhutesu ya. Na medweso sti na priyah. Ye bajanti tumam bhaktya mayite tesu capyaham. Ya, aku bersikap sama pada semua makhluk. Tidak ada yang aku benci dan tidak ada yang aku kasih. Akan tetapi mereka yang memujaku penuh rasa bakti, maka dia akan selalu bersamaku dan aku ada pada dirinya. Apa makna sloka ini? Jadi Tuhan itu karena rasa bakti Tuhan akan memberikan apa saja yang menjadi permohonan kita. Ya, makanya hati-hati kalau nunas gitu. Ya. Hati-hati kalau mau pinunas. Tapi harus dipahami juga Rahwana melakukan pertapaan itu kan motivasi awalnya sudah tidak bagus kan gitu Pak. Ya, walaupun dia kemudian melakukan pertapaan yang hebat dan penuh bakti bahkan kemudian sampai membuat Betara Siwa itu tidak berani menolak permintaan dari Rahwana itu. Tapi motif awalnya jelas. Arjuna Rahwana melakukan itu untuk apa? Ya, sama seperti si Samba itu misalnya kan pertapaan. Ini sama motivasinya dulu apa? Sama seperti kita hari ini misalnya berdoa tiap hari kepada Tuhan kan sama. Ratu Betara, titiang lungsur, mangde kurenan, titiang naik jabatan, terus itu doanya tiap hari. Ya, Tuhan memberikan itu. Tetapi kemudian apakah setelah diberikan kita mampu menjaga amanat itu kan itu persoalannya. Nah, dan ini tergantung dari mampu dan tidak mampu adalah tergantung dari motif awal kita melakukan itu. Kalau motif awal kita memang menunas sesuatu kepada Sang Hyang Widiwasa karena yang sifatnya abaya mudra, memberkati setiap apa yang menjadi keinginan penyembahnya, sesuai dengan adhyaya yang 9 sloka 29 tadi, mereka yang penuh rasa bakti, ya, maka dia akan memberikannya. Karena rasa bakti, dia akan memberikan kepada kita. Ini penting. Sebesar apa? Sebesar kualifikasi, sebesar motivasi, sebesar kualifikasi rasa bakti itu. Dan apa yang menjadi motif kita melakukan itu. Kalau motif kita memohon anugerah agar kita misalnya nanti menjadi orang yang sakti mandraguna, ya silakan aja sah. Tuhan akan memberikan kesaktian.
Makanya saya bilang Tuhan itu ada di mana-mana. Tidak saja pada orang baik, pada orang jahat pun Tuhan mungkin ada. Buktinya anak Matajen ngaturang segahan dumun kan itu. Ngaturang Banten dumun. Ya Ratu Betara Pengtiang menang hari ini yang masang togel kan, dia berdoa pada Tuhan agar dia diberikan kemenangan dan lain sebagainya. Ya, orang ikut pilkada dia berdoa pada Tuhan, ya Tuhan semoga dalam pilkada ini saya menang. Kan begitu. Jadi Tuhan itu akan memberi, makanya sikap Tuhan itu abaya mudra, memberkati, merestui setiap apa yang menjadi keinginan pemenyembahnya. Nah, lalu bagaimana kemudian ketika pengetahuan itu disalahgunakan? Ya, Sloka 29 tadi kan mengatakan bahwa apa yang Sloka itu kita bisa renungkan seperti ini. Ya. Akan tetapi mereka yang memujaku dengan penuh rasa bakti, maka dia akan selalu bersamaku. Dan aku ada pada dirinya. Artinya apa? Bahwa ketika Tuhan memberikan anugerah itu kepada kita, maka sesungguhnya Tuhan itu sedang ada bersama anugerah itu, sedang ada bersama kita. Dan Tuhan ada bersama kita setiap saat. Sehingga sesungguhnya, banget ketika kita diberikan anugerah, kemudian kita melakukan hal yang tidak baik, sesungguhnya di dalam hal ini sudah diingatkan. Salah tuh Ning. Hati nurani kita bicara, berontak dia. Tahu kalau itu salah, karena jiwa itu Tuhan ada dalam diri kita. Dia sudah memberitahu itu salah. Tapi karena saking besarnya ego kita, sehingga kata hati nurani itu tercengkeram, ya, tercerabut, kemudian terkooptasi, sehingga nggak kita hiraukan. Yang kita hiraukan adalah keuntungan lainnya yang sifatnya material. Dan kemudian setelah kita mendapatkan persoalan dari anugerah itu, penyalahgunaan itu, di akhirnya baru kita menyesal. Oh benar, padahal waktu itu hati nurani saya sudah mengingatkan. Hati nurani itu siapa? Tuhan itu sendiri dalam bentuk jiwa atma dalam diri kita. Dia sudah mengingatkan kita. Makanya bisa saja saya berbohong kepada Bu Made, Pak Nese, Pak Gedeyase. Bisa saja saya berbohong. Bisa saja saya mengatakan, tapi hati nurani saya bilang sesungguhnya B. Gitu. Ya. Kita bisa saja berkamuflase, tapi hati nurani kita tidak pernah bohong. Tuhan sudah mengingatkan. Sama seperti Tuhan mengingatkan kita ketika perut lapar. Begitu perut lapar, sesungguhnya Tuhan dalam bentuk jiwa, kamu perlu lapar saatnya makan. Tapi kita berdalih, oh saya masih kuat. Ya, saya nggak makan. Akhirnya kambuh saat penyakit emahnya. Gitu. Kemudian begitu sakit emahnya, karena kita ngayah di pura, udah ditawarin makan, udah di-announce oleh kalian banyak. Bapak Ibu Mas Dharma sareng sami santukan niki sampun dawuh rarisang merarian dumun gitu. Udah tahu dia. Tetapi kita dengan gagah-gagahnya gitu mengatakan, tiang belum, nanti saja, tiang belakangan, tiang makan. Begitu makan belakangan, tiba-tiba datang ke pewarangan sudah habis semuanya. Nggak kebagian kita. Kemudian kita marah-marah. Sialan, kita udah makan belakangan nggak kebagian apa-apa. Nah, padahal kita siapa yang kita salahkan? Apakah bagian banyak kita salah? Padahal kita udah diingatkan. Itu maksudnya kira-kira seperti itu. Jadi tiang kira ketika ada kita menyalahgunakan anugerah itu, Tuhan sebenarnya ada di dalamnya dalam bentuk hati nurani yang sudah mengingatkan kita. Tuhan tidak pernah lepas dari kita. Nah, diilustrasikanlah oleh Betara Siwa ketika Rahwana menyalahgunakan pengetahuannya, kemudian Betara Siwa hadir ke dunia untuk mengingatkan itu. Ya, sama dengan Karna ketika diberikan anugerah Betara Surya datang untuk mengambil anugerahnya karena disalahgunakan. Itu hal yang wajar. Ya, bisa jadi ya seperti itu. Ketika kita misalnya contoh ya ketika kita menunas kekayaan kepada Sang Yang Widi-Wasa, kemudian kita diberikan kesehatan, kita bekerja keras dan lain sebagainya. Setelah kita diberikan kekayaan, kemudian kita menyalahgunakan kekayaan itu, kemudian diambil lagi oleh Tuhan. Ya, dengan cara-cara yang tidak kita bisa pahami. Ya, seperti itu. Yang kira Tuhan akan datang kepada kita untuk selalu mengingatkan. Itu yang kira nih ke Pak Mangku ya. Kalau kita renungkan dia yang 9 sloka 29 itu sangat jelas sekali bahwa Tuhan memberikan kita karunia karena Beliau Maha Welas Asih, dan Tuhan akan selalu bersama kita dengan anugerah itu, dan ketika kita menyalahgunakannya Tuhan akan mengingatkan kita. Sama seperti saat ini misalnya pemangku, kita jadi pemangku misalnya. Ya, ketika kita misalnya menyalahgunakan kewenangan kita jadi pemangku, bisa jadi nabi kita mengingatkan kita, ning ampunang kedi punike. Ya, itu iwang kan begitu, kita diingatkan.
Itu wajar yang kira niku. Dan bisa jadi diambil lagi. Diambil. Misalnya banyak, misalnya ada sulinggi, misalnya diksenya panten. Ya, diberhentikan menjadi sulinggi, diberhentikan jadi pemangku, diberhentikan jadi pejabat kan karena melakukan kesalahan. Ya skalanya seperti itu. Yang kira niku pemikiran-pemikiran yang harus kita miliki Pak Mangku Gede. Yang kira niku nggih. Suksma pisan. Oke, susmo pemangku, susmo semuanya. Mungkin sekarang udah jam 10:30 lewat di Bali dan 9:30 lewat di Jakarta. Jadi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu. Baru sampai ada 4 sloka 3. Nanti mungkin minggu depan kita bisa lebih banyak lagi dan mungkin diskusinya lebih asik lagi. Terima kasih Pak Mangku. Mungkin ada penutup statement Pak Mangku. Nggih, suksema aja Dewa karena kita juga harus melakukan dharma yang lainnya. Susma semuanya sekali lagi Pak Mangku kayak terputus. Susma semuanya sekali lagi jangan lupa diisi absennya untuk pengisian absennya, jangan lupa di grup chat. Terima kasih semuanya. Terus Suksma jero mangku, Suksma. Suksma sareng sami jero mangku, Suksma. Suksma Dewa. Kiri. Suksma jero mangku, Suksma Dewa. Sama Pak Dewa. Sama-sama Ibu. Ya, ada sebagian besar kita menjadi juga lepaskan, kita harus berkarma di ladang. Om Swastiastu. Pak Mangku Danu kayaknya terputus-putus jadi ya itu. Pak Mangku? Nggih. Tadi terputus Pak Mangku. Yang kira nike? Swastiastu Ji. Kedengaran nggih, Ji? Nggih, kedengaran tadi terputus Pak Mangku. Silakan Pak Mangku. Ya, ampun. Jadi mengacu kepada sloka yang ketiga tadi, kita bisa memposisikan Tuhan dengan kemahakuasaannya ke dalam 5 aspek. Apakah kita akan menganggap beliau sebagai Jagannatha, penguasa daripada alam semesta ini? Beliau sebagai sahabat kita, beliau sebagai anak kita, beliau sebagai teman kita, dan beliau sebagai dewa pujaan kita. Dengan cara itulah kemudian kita akan bisa melakoni kehidupan ini dengan lebih baik, dan sesungguhnya praktek konsep-konsep itu telah kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari di tengah baik sebagai individu maupun sebagai bagian daripada masyarakat. Itu yang kira niku aja Dewa tetap memiliki semangat, ya tetap memiliki meluangkan waktu untuk membuka bakul-bakul warisan leluhur kita. Jangan sampai bakul-bakul itu tertutup rapat dan sebagainya. Dan yang terpenting, mari bersama-sama sharing, ya berbagi sekecil apapun yang Tuhan anugerahkan untuk kita. Adalah kewajiban kita untuk menyebarluaskannya, membaginya kepada tengah masyarakat sehingga apa yang kita miliki ini tidak terputus bahkan tidak hilang. Itulah salah satu tujuan atau misi kehadiran kita ke dunia ini di dalam pergaulan sosial masyarakat kita. Yang kira nih ke Pak Dewa dan semuanya. Nggih, yang kira nih ke Suksma pisan. Nggih. Pak Mangku, sampai ketemu. Suksma Pak Mangku, Jero Mangku. Suksma sami, semeton sami. Nggih, Bu Made, Pak Wahyu. Suksma Mangku. Sampai ketemu di Bekasi. Suksma sareng sami. Ketemu di Bekasi.